Bentar, saya ganti warnanya. Sifatul huruf itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang satu ada namanya sifat asliyah. Asliyah atau lazimah atau zatiyah. Nah, ada yang namanya sifat aridhah. Nah, ini aridhah. Ntar saya hapus. Ya. Nyuwun sewu Ustaz, bisa nggak pakai warna hitam Oh iya, biar bentar. kelihatan. Saya bedakan warnanya ya. Iya. Nah, saya ulangi, saya hapus. Ini ada sifat asliyah atau lazimah atau zatiyah. Yang satu di sini sifatnya aridhah. Nah, ini sifatul huruf secara umum dibagi menjadi dua. Ini sifat asliyah, sifat aridhah. Nah, sifat asliyah itu maksudnya gimana? Sifat asliyah itu maksudnya adalah sifat hak. Artinya sifat hak yang senantiasa melekat. Melekat pada huruf. Sedangkan aridhoh itu adalah sifat mustahab. Sifat mustahab. Artinya apa? Sifat ini hanya muncul sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Yang diakibatkan oleh sifat asli huruf. Allah sifat asli huruf. Nah, apa itu sifat asliyah? Sifat asliyah adalah sifat hak yang senantiasa melekat pada huruf. Contohnya apa, Bu? Contohnya yang sudah belajar ini murojaah aja ya. Yang sudah belajar pasti tahu. Hamas, jahar. Nah, itu kan sifat yang dia melekat. Syiddah, qalqalah, sofir, dan lain-lain. Kalau sifat aridhoh itu yang sewaktu-waktu dia hanya muncul itu nggak setiap saat, hanya muncul saat-saat tertentu saja. Contohnya apa? Contohnya tafkim. Apa lagi? Tarkib. Tarkik. Nah, tarkik. Apa lagi? Iklab. Apa lagi? Izhar. Apa lagi? Izgham. Dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut sebagai ahkamu ahkamu taj ahkamu tajwid.
Kan kalau ahkamu tajwid itu tidak melekat, Ibu. Dia hanya bertemu dengan huruf sifat aslinya atau bertemu sewaktu-waktu, tidak setiap saat sifat ini ada. Nah, nanti yang akan kita bahas dalam mungkin 2 kali atau 3 kali pertemuan, kita bahas sifat asliyahnya ini dulu. Nanti baru sifat aridhoh. Nah, nanti kalau sudah belajar sifatul ahkamu tajwid, sifat yang aridhoh ini, nanti kitabnya sudah berbeda. Kitabnya lanjutannya bukan yang warna hijau, tapi yang warna hitam. Nah, di situ nanti sudah mulai belajar ahkamu tajwidnya, sudah belajar hukum tajwidnya. Jadi yang kita pelajari sampai saat ini adalah ini dulu, sampai sini. Ini nanti belajarnya, oke? Kalau kitab ini sudah mumtaz. Nah, sifat asliyah ini yang akan kita pelajari. Nah, itu dibagi 2 lagi. Sifat asliyah ini dibagi menjadi 2. Ada yang pertama, nah, bagi gini ya. Nah, terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Memiliki lawan sama tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan apa saja, Ibu? Tadi sudah saya sebutkan ya. Hamas itu lawannya apa? Jahar. Jahar. Syiddah lawannya Rokoah. nah, rokoah. Rokoah. Nah, di antara sidah sama rokoah ini ada namanya bayinya atau tawasud. Tawasud atau bayi niyah. Nah, ada lagi sifat Istilah. istilah. Lawannya Istifal. Istibak. Ada lagi itba. Nanti lawannya Invita. Invitah. infitah. Yang terakhir ada Itlak. islak. Nanti lawannya Ismat. ismat. Tadi sebagian sudah saya sebutkan di depan ya. Contohnya ketika tak sama pok ada ismat, ada apa tadi istilah, ada dia invitoh. Nah, ini nanti kita pelajari satu persatu. Ini yang akan kita pelajari. Berarti ada satu ini antara mati sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang nomor 5 ini nggak begitu nanti kita bahas karena tadi saya sampaikan ya di buku Tajwid Kontemporer sudah tidak banyak disebutkan tentang izlaq dan ismat, tapi nanti saya sampaikan teorinya untuk menambah wawasan saja. Tapi yang paling penting adalah nomor 1 sampai nomor 4. Nah, yang tidak memiliki lawan apa saja, Ibu? Sofir, apalagi? Kolkolah, apalagi? Irok. Lin, apalagi? Lin. Takrim. Irok. Apalagi? Gunah. Nah. Nah, ada takrir, ada tafasi, itu nggak cukup ya. Kalau saya taruh sini ya, Bu. Tafasi, ada istitolah. Yang terakhir ada gunnah. Nanti kita belajar huruf-hurufnya, Ibu.
Ya. Sofir hurufnya apa, qalqalah hurufnya apa, nanti di belakang. Tapi yang paling saya utamakan ini nanti yang tidak memiliki lawan terakhir setelah kita bahas satu-satu biar setelah bahas nomor satu kita biar paham dulu bedanya hamzah sama jahar apa, syiddah sama roqawah bedanya seperti apa, isti'la sama istifal bedanya seperti apa, eh, idhak sama infitoh seperti apa, izlaq sama ismat seperti apa. Nah, banyak orang yang sudah hafal huruf-huruf ini tapi tidak tahu fungsinya ketika dipakai buat membaca Al-Qur'an. Makanya itu yang nanti kita pelajari dan kita praktekkan. Makanya apa yang disampaikan di sini, teori ini tidak akan pernah sempurna apa yang kita pelajari kecuali kita praktek. Jadi mungkin yang baru belajar atau belum pernah belajar ilmu ini akan asing nama-namanya, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi artinya saya sampaikan kita belajar itu seperti mengurai benang yang kusut, Ibu. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau kita mengurai benang yang kusut. Semakin kita teliti, semakin kita serius memilah satu persatu, maka benang itu akan semakin terurai. Itulah belajar dalam ilmu apapun. Mau mau kita belajar tajwid, mau sifatul huruf, mau makharijul huruf, itu semuanya mau kita belajar tasqiyatun nufus, mau kita belajar asmaul husna, itu semuanya sesungguhnya kiasannya seperti halnya kita itu belajar atau kita mengurai benang yang kusut. Mengurai benang yang kusut itu kan harus sabar. Sabar yang pertama. Yang kedua teliti, belajarnya sedikit demi sedikit. Nggak bisa ngurai benang yang kusut itu langsung kita pengen cepot bisa terurai, enggak. Makanya sabar sedikit demi sedikit, maka mulai dipelajari. Lah, kita tidak akan bisa memahami selanjutnya kalau kita belum paham pembagian ini. Makanya mulai dihafalkan Bapak Ibu. Walaupun nggak bisa hafal di hafalannya, tapi kita minimal tahu urutannya apa yang mau kita pelajari tahu. Jadi ketika kita belajar sifatul huruf, sifat huruf itu secara umum dibagi ada dua, ada asliyah atau lazimah atau zatiyah, ada aridoh. Nah, asliyah itu apa? Sifat yang senantiasa melekat pada huruf-huruf itu. Contohnya hamzah, jahar, qalqalah, shofir. Nah, itu selalu melekat di huruf itu. Nah, kalau aridoh itu hanya munculnya sewaktu-waktu sesuai dengan keaslian hurufnya. Ya contohnya kayak tarkik, kayak idgham, iqlab, tafkim. Nah, itulah yang namakan ahkamu tajwid. Nah, itu nanti kita pelajari di belakang. Jadi strukturnya harus kita hafalin dulu. Sifatul huruf, ada asliyah, ada aridoh. Nah, ini munculnya melekat pada huruf aslinya. Kalau aridoh hanya sewaktu-waktu. Nah, asliyah sendiri masih dibagi dua. Ada yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan atau yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan dibagi lagi ada 5. Ada hamzah sama jahar lawannya. Ada syiddah sama roqawah. Di tengahnya ada bainiyah atau tawasud. Ada isti'la sama istifal. Ada 4 idhak sama infitoh. Ada izlaq sama ijmat. Itu yang memiliki lawan. Yang tidak memiliki lawan banyak. Ada sofir, qalqalah, lin, iftiraf, ada tafasi, istitolah sama guna. Nah, ini harus kita pahami dulu sebelum kita bahas satu persatu agar kita paham kerangka kita, cara kita memahami harus dari dasar, harus dari awal. Kalau di sini Bapak Ibu tidak paham, maka akan susah nanti kita belajar selanjutnya. Makanya harus kita pahami dulu secara umumnya sifatul huruf itu, agar nanti kita bisa membedakan huruf-huruf yang keluarnya sama ketika kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Memang mungkin makhrajnya sudah benar, tapi ternyata sifatul hurufnya belum ditunaikan. Kayak tadi tak sama pok sama-sama dari lidah, dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Tak sama pok, tapi ternyata tak sama pok itu punya sifat yang berbeda.
Yang satu dia hamas, ta, yang satu jahar. Yang satu tersembunyi, yang satu dia harus dibaca baca jelas. Itulah fungsinya kita belajar sifatul huruf. Ini sudah selesai dicatatnya? Ya. Sudah ya, walaupun tulisannya Ada yang nggak kebaca. Iya, Ustaz, kalau di mana? yang tidak memiliki lawan, Ustaz. yang tidak Susah memiliki lawan. dibaca. Saya bacakan yang dari atas ya, sofir, ada kolkolah, ada lin, ada inhirof, ada takrir, ada tafasi, ada istitolah, ada gunah. Cara ininya menghafalkannya dua-dua, Ibu. Cara menghafalkannya dua-dua sebentar. Ini udah nyala. Nah, kalau mau ngafalin yang memiliki lawan, hafalin satu-satu dulu. Ya. Hamas sama jahar, syidah sama rokowah, istilah sama istifal, ithak sama infitoh. Ishak sama isma. Nah ini cara menghafalkannya dua-dua. Sofir sama kolkolah, lin sama inhirof. Terus takrir sama tafasi. Takrir ini sama tafasi gitu. Istitolah sama gunnah. Jadi kita gampang ngafalinnya. Ini nanti mulai dihafalin untuk masuk ke masuk ke pembahasan selanjutnya setelah yang saya utamakan yang ini dulu yang dibahas biar kita paham. Sudah cukup Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya dulu atau ada yang masih bingung? Tidak apa-apa bingung itu Bu. Kalau yang baru belajar atau belum pernah mungkin hal yang asing ya kata-kata ini atau bahasa ini, tapi tidak apa-apa, kita mulai biasakan. Jadi kalau kita belajar, kita mulai biasakan hal-hal yang asing mungkin, karena ini ilmu mungkin bagi yang bagi yang Awam. belajar ya ilmu baru gitu. Maka Iya, betul Ustaz. kalau kita belajar, Ya. ya kita jadi tahu Saya ya. belum tahu. Ya. Boleh. Mohon izin Pak